Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk kali ini saya akan memberikan pembahasan terkait dengan soal-soal penilaian tengah semester yang akan diujikan nanti. Maka mohon untuk siswa-siswi sekalian nanti silakan dipelajari dengan baik agar nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, untuk soal yang pertama, perbandingan senilai jika Y adalah fungsi dari X dalam hubungan antara variabel X dan Y dinyatakan sebagai. Oke, untuk soal yang pertama ini bahwa diketahui itu variabelnya X dan Y. X dan Y. Nah, untuk perbandingan senilai ini, untuk nilai X dan Y itu misalkan ada variabel A itu sama dengan Y per X. Ini untuk syarat senilai. Nah, kalau sudah ada perbandingan pokoknya seperti ini, berarti untuk mencari perbandingannya itu berarti Y sama dengan A dikali dengan X. Ya, karena Y dibagi X sama dengan A, berarti kalau mencari Y adalah A dikali X. Berarti untuk persamaannya Y sama dengan A kali X. Terus untuk soal yang nomor 2, diberikan kawat dengan berat 20 gram per meter, berat X meter dan adalah Y gram. Jika Y dinyatakan dalam X, maka akan menjadi persamaan. Oke, untuk ini diketahui berat kawat itu 20 gram. Kemudian gram per meter ini ya. Nah, berat itu X meter dan Y-nya, X-nya itu adalah meter dan Y-nya adalah gram. Nah, untuk mencari perbandingannya, berarti kan setiap 1 meter penambahan panjang berarti beratnya bertambah sebesar 20 gram. Ya, 20 gram. 20 gram. Berarti untuk setiap Y itu sama dengan setiap penambahan X meter itu bertambah 20 gram. Berarti Y sama dengan 20 kali X. Atau Y sama dengan 20 X. Ini ya, untuk jawabannya. Terus untuk selanjutnya nomor 3, kita panjangnya 10 meter, kemudian X digunakan sehingga tersisa Y. Ketika X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan, nah, kita total panjangnya itu adalah 10 meter. Kemudian panjangnya X telah digunakan, tersisa Y. Nah, di sini X-nya diketahui 2. Nah, berarti 10 meter dikurangi 2 itu sama dengan 2 meter ya. Sama dengan 8 meter. Berarti Y-nya itu sama dengan 8 meter. Gampang ini, nggak terlalu susah. Terus untuk soal yang keempat, gambar di samping ini nggak usah digambar. Nah, gambarnya emang kelewat. Diketahui itu setinggi, jika tangki terisi penuh setinggi 20 cm, air dikeluarkan dengan pompa, ketinggian air berkurang 2 cm per menit. 0 adalah titik acuan dan Y adalah ketinggian air setelah X menit. Hubungan antara X dan Y yang dapat digunakan. Y itu setiap menit
itu kan berkurang 2 cm. Berkurang 2 cm. Berarti kalau tadi Y adalah ketinggian air, kemudian X adalah menit, berarti kan setiap 2 menit itu ketinggian air berkurang berapa meter. Karena di sini adalah ketinggiannya berkurang, berarti tandanya di sini negatif. Berarti Y sama dengan negatif 2X. Itu persamaannya. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Selanjutnya untuk soal nomor 5, diketahui sama dengan 8. Y sama dengan 8X merupakan konstanta perbandingan. Di sini sudah jelas bahwa konstanta perbandingannya adalah 8 ya. 8 ini. Berarti jawabannya adalah 8. Untuk konstanta perbandingan nanti silahkan dibaca lagi di buku paket. Terus untuk soal nomor 6, Y berbanding lurus dengan X ya. Diketahui X sama dengan 2, maka Y sama dengan negatif 8. Bentuk Y dalam X menggunakan persamaan. Tadi di atas sudah dicontohkan bahwa untuk persamaan sebanding, yaitu kan tadi Y sama dengan AX kan. Nah, di sini tadi Y-nya sudah ketemu negatif 8. Terus X-nya sudah ketemu 2. Berarti ini tinggal dikali berapa? Min 8, 2 dikali berapa hasilnya min 8. Berarti kalau untuk mencari ini kan cukup dengan 8 min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Jadi persamaannya tinggal yang ini diganti, A-nya diganti 4. Y sama dengan min 4 X. Nah, sudah ketemu persamaannya. Terus soal nomor 7, jika X sama dengan min 5 maka nilai Y sama dengan, nah di sini tinggal X-nya saja ini diganti dengan min 5. Berarti Y sama dengan min 4 dikali min 5. Berarti min 4 kali min 5 sama dengan 20. Jadi jawabannya ini 20. Terus untuk soal nomor 8, koordinat titik D. Koordinat titik D yaitu berada di sini, gampang ini. Karena di sini itu berimpit dengan sumbu X, berarti titiknya adalah ini, di angka sumbu X-nya adalah 4. Karena berimpit sumbu X berarti 4,0 untuk titik koordinatnya. Untuk soal nomor 9, fungsi Y itu di sini diketahui sama dengan number X. Untuk X 0,1 maka Y itu 60. Ketika X 0,01 maka Y menjadi, ya di sini Y sama dengan 6 per X. Tadi di awal itu X-nya 0,1, berarti 6 dibagi 0,1 sama dengan, kalau kalian susah menghitung desimal, berarti ini kan di belakang koma ini satu angka, berarti tinggal dikalikan 10 saja. 10, ini bawah juga per 10. 6 kali 10 itu 60. Terus 0,1 kali 10 itu 1. Berarti 60 per 1 sama dengan 60. Terus ketika X-nya 0,01 berarti 6 dibagi 0,001. Berarti dikali berapa? Kita hitung di belakang koma itu ada 1, 2, 3. 3 angka, berarti kita kalikan dengan 1000. 1, 2, 3. Yang bawah juga sama. 1, 2, 3. Yang atas 6 kali 1000 berarti 6000.
yang bawah 0,01 kali 1 berarti 1. Berarti hasilnya adalah 6.000. Terus untuk nomor 10, diisi sebuah tangki diisi air selama 1 jam dengan kecepatan 4 liter per menit. Berapa liter dapat dituang dalam tangki? Perhatikan, 1 jam dengan kecepatan 4 liter per menit. 1 jam itu berarti berapa menit? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, karena tadi 4 liter per menit, berarti tinggal, karena membutuhkan waktu 60 menit, berarti tinggal dikalikan 4 liter. 4 liter. Jadi hasilnya 240 liter ya. 240 liter untuk hasilnya. Terus selanjutnya soal nomor 11 ya. Y itu berbanding terbalik dengan X ketika X sama dengan 12, Y sama dengan 6. Nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Berapakah nilai Y jika X sama dengan 9? Perhatikan di sini adalah berbanding terbalik. Kalau tadi di atas berbanding lurus itu kan sama dengan tadi A sama dengan Y per X. Y per X. Kalau di sini karena perbandingannya berbalik nilai, berarti itu A sama dengan X kali Y. Ya, X kali Y. Berarti untuk persamaannya Y sama dengan A ya, dibagi X. A dibagi X. Ya, ini untuk persamaannya. Kita lanjut di bawah sini ya, kalau nggak muat. Sini aja. Y sama dengan A dibagi X. Tadi X-nya di sini diketahui 12, Y-nya 6. Berarti Y-nya kita ganti dengan 6. A-nya masih tetap. X-nya kita ganti 12. Berarti A-nya sama dengan 6, karena ini di bawah berarti dikali ya, dikali 12 sama dengan 72. A-nya ketemu 72. Nah, untuk tadi di sini belum selesai karena pertanyaannya ini masih ada di sini. Ya, X sama dengan 9, berarti Y sama dengan A dibagi X. A-nya tadi 72 dibagi dengan X-nya 9 ini tadi. 72 dibagi 9 berarti sama dengan 8. Hasilnya sudah ketemu 8. Itu ya untuk nomor 11. Terus untuk yang nomor 12, sebuah pegas ini meregang 4 cm ketika bebannya 50 gram. Ketika bebannya 80 gram itu meregangnya berapa cm? Nah, ini gampang ya. Berarti di sini kan jika bebannya 50 itu meregangnya 4 cm. Terus di sini jika 80 itu meregangnya berapa cm? Nah, dari 50 ke 4 ini kan dibagi berapa? 50 dibagi berapa? Bisa jadi 4. Ketika 50 dibagi 12,5. Nanti sama, nanti 80 juga dibagi 12,5. 80 dibagi 12,5. Karena ini desimal,
berarti 80 kali 12 itu kurang lebih ada 6. 6 kali 12,5 itu 6 kali 5 itu 30. 30 nyimpen 3. 6 kali 2 itu 12, karena tadi nyimpen 3 berarti 5. Terus masih nyimpen 1, 6 kali 1 itu 6, ditambah tadi nyimpen 1, 75. 80 dikurangi 75 dibagi dengan 5. Ini sisanya 5 saja ya. Berarti ini tambah 0, berarti di sini koma. Jadi 50 dibagi dengan 12,5, ini ketemunya 4. 4 kali 12,5 itu sama dengan 50. Sama dengan 0. Jadi untuk hasilnya perpanjangannya adalah 6,4 cm. Selanjutnya untuk soal yang nomor 13, gambarlah grafik dari Y sama dengan 3X. Jadi kalau menggambar grafik kan harus ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya ini misalkan 0, 1, 2. Berarti 0 ini kita masukkan ke sini, berarti 3 kali 0 sama dengan 0. 0 ini ya. Berarti di sini 0,0. Terus kita ganti 1, berarti 3 kali 1 ini sama dengan 3, berarti 1,3. Terus 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6, berarti 2,6. Grafiknya tinggal kalian buat disesuaikan saja. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titiknya 0,0 berarti di sini. Terus 1,3, 1,3 di sini. Sini 3, di sini 1. Terus tadi 2,6. 3, 4, 5, 6. Sini 6. Sini saja titiknya. Nah, sekarang tinggal tarik garis. Ya, anggap saja ini lurus ya. Nah, berarti grafiknya seperti ini. Soal yang terakhir untuk soal nomor 14 dan 15. Soal nomor 14, benda seni seberat 80 gram, terus segulung kawat sejenis beratnya 54 gram dengan panjang 3 meter. Berapa panjang kawat dipakai untuk membuat benda seni? Caranya hampir sama dengan nomor yang sebelumnya tadi, bahwa tadi untuk perbandingannya itu di sini ada 3 meter itu dengan berat 54 gram. Ya, kita tulis di sini 3 meter itu sama dengan 300 cm ya. 300 itu dengan berat 54 gram. Nah, berapa meter itu jika beratnya 80 gram? Jadi 30 itu dibagi berapa bisa menjadi 54 ya. Kira-kira dibagi berapa bisa menjadi 54? Setelah saya hitung tadi kurang lebih ya 5,5 jadi 54 dikali 5,5 itu ya kurang lebih hasilnya 300. Nah, kalau yang 80 berarti tinggal 80 dikali
5,5 sama dengan kurang lebih hasilnya tadi 440 cm atau 4,4 meter. Nah, itu hasilnya. Ini untuk jawaban nomor 14. 14 bener. Terus yang terakhir untuk soal nomor 15, seperti gambarnya itu diketahui persegi ABCD dengan ada sebuah segitiga ADP. AP itu panjangnya X, kemudian AD itu panjangnya 12, luas ADP itu Y cm persegi. Pertanyaannya, apakah Y berbanding lurus dengan X atau berbanding terbalik? Di sini berarti kita bisa buktikan, diketahui segitiga ADP ya, bentuknya segitiga. Berarti kalau mencari luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Di sini luasnya sudah ada, luasnya Y. Y sama dengan alasnya ini kita bisa pakai X tingginya. Di sini A, di sini T ya. Di sini A, di sini T. Jadi tinggi alasnya itu setengah kali X dikali T. Jadi Y sama dengan X T dibagi 2. Terus ini sama dengan T nya sudah ada angkanya, jadi X dikali, karena T nya tadi berapa? 12, berarti 12 X dibagi 2. 12 dibagi 2 ini coret berarti tinggal 6X, berarti Y sama dengan 6X. Nah, seperti yang disimpulkan di awal tadi, bahwa kalau persamaannya itu sebanding atau berbanding lurus, itu kan bentuknya tadi Y sama dengan AX, iya nggak? Nah, bentuknya ini kan sama dengan yang di atas ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa perbandingan tersebut adalah perbandingan senilai atau berbanding lurus. Nah, itu tadi jawaban untuk ke-15 soal. Semoga bisa dipelajari dengan baik dan semoga nanti juga hasilnya bisa maksimal. Sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.